kalau orang sekarang harapan hidup sudah gak ada. Rasa sedih, rasa susah, pokoknya nggak ada. Pokoknya gaya hidup sudah hilang sebelum saya mengenal ICB ini. Sebelum mengenal ICB. Ya. Oke, selamat siang Pak. Ya, selamat datang di Al-Fatma. Sebelumnya kita sharing ya berbagi di siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita sharing, mungkin bisa perkenalkan nama dulu, usianya berapa, berasal dari mana, seperti itu. Nama saya Isnandi, alamat saya dari Desa Perengwetan, Melirang, Kecamatan Lungan, Kabupaten Gresik. Dari Gresik ya? Gresik ya. Usia berapa Pak? Usia 57. 57 tahun. Kalau boleh tahu nih Pak ya, sebelumnya keluhannya apa sebelum mengenal ICB? Saya sebelum mengenal ICB dulu saya pernah sakit. Dokter bilang saya kena penyempitan pembuluh darah jantung. Katakan sakit jantung lah gitu. Ya. Jadi terdiagnosa penyempitan pembuluh darah betul. Seperti itu. Setelah terdiagnosa, kondisinya gimana Pak? Kondisi saya sudah nggak bisa dibilang, nggak bisa diomongin. Kondisinya sangat lemah, sangat sudah nggak bisa apa-apa. Semua istilahnya kalau orang sekarang harapan hidup sudah nggak ada. Rasa sedih, rasa susah, pokoknya nggak ada. Pokoknya gaya hidup sudah hilang sebelum saya mengenal ICB ini. Sebelum mengenal ICB. Setelah Bapak terdiagnosa tersebut, baru Bapak mengkonsumsi produk ICB. Nah, itu saya pernah saya tahunya ini dari Surabaya, dari dokter Syaji ya. Disarankan saya dikasih nomor sama dikasih nomor terus disuruh mengambil ICB ini. Konsumsi ICB. Kalau boleh tahu nih Pak, konsumsi ICB ini udah berapa lama? Saya kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun. 1 tahun lebih. Dengan dosis berapa kali berapa? Nah itu cuma saya buat saya 2 kali 1 hari. 2 kali. Jadi 2 kali. Pagi 1, malam 1. Betul. Terus menerus ya seperti itu ya. Iya. Jadi dengan mengkonsumsi ICB kurang lebih 10 tahunan, itu berapa lama setelah konsumsi ICB Bapak merasa ada perubahan seperti itu? Kalau saya begitu minum, ini nggak jedanya nggak lama, 2 jam saya terasa. Begitu saya minum sekitar 2 jam, sudah terasa manfaatnya. Apa yang Bapak rasain? Yes, nggak ada rasa tadi susah, sedih sudah hilang. Artinya begitu minum ICB langsung lebih nyaman, betul, relax, enak gitu ya. Jadi setelah terdiagnosa terjadinya penyempitan pembuluh darah, Bapak konsumsi ICB selama ini itu perubahannya udah terasa seperti itu. Karena lebih langsung terasa perubahannya, Bapak konsumsi secara terus menerus seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Untuk konsumsi ICB tetap dilanjutkan untuk maintain seperti itu. Itu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ini salah satu testimoni ya dari Bapak siapa tadi? Pak Isnandi. Pak Isnandi, usia 57 tahun dari Gresik seperti itu. Saya berharap teman-teman yang ada di rumah bisa lebih care gitu ya dengan kesehatan masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih. Nyeri dada. Aduh. Untung ada ICB. Kita masukkan di bawah lidah dulu. Sambil menunggu ambulans. Saya itu seringkali nyerinya di tengah atau ke kanan gitu. Apakah itu termasuk penyakit jantung? Kalau kondisi jantung secara umum biasanya di sebelah kiri, ya, menjalar ke kiri, ke lengan kiri, ke leher, karena organ jantung di sebelah kiri. Tetapi ada kejadian ketika jantung kita mengalami kelainan,
ya istilahnya dextrokardi, ada kecenderungan nyeri dirasakan di sebelah kanan. Ada lagi yang lainnya, misalnya yang mengalami nyeri itu jantung yang sebelah kanan. Nah, ada kecenderungan kemungkinan dia menjalar di tengah terasanya atau di kanan. Kemudian yang berikutnya, jangan-jangan bukan nyeri dari jantung. Ya, kita harus ingat organ sebelah kanan ada hati. Ya, yang sering kali terjadi ketika trigliserid kita tinggi, ya ada rasa nyeri, ya, tetapi di sebelah kanan. Nah, karena di hati pusatnya. Saya itu seringkali nyerinya di tengah atau ke kanan, gitu. Apakah itu termasuk penyakit jantung? Kalau kondisi jantung secara umum biasanya di sebelah kiri, ya, menjalar ke kiri, ke lengan kiri, ke leher, karena organ jantung di sebelah kiri. Tetapi ada kejadian ketika jantung kita mengalami kelainan, ya, istilahnya dextrokardi, ada kecenderungan nyeri dirasakan di sebelah kanan. Ada lagi yang lainnya, misalnya yang mengalami nyeri itu jantung yang sebelah kanan. Nah, ada kecenderungan kemungkinan dia menjalar di tengah terasanya atau di kanan. Kemudian yang berikutnya, jangan-jangan bukan nyeri dari jantung. Ya, kita harus ingat organ sebelah kanan ada hati. Ya, yang sering kali terjadi ketika trigliserid kita tinggi, ya ada rasa nyeri, ya, tetapi di sebelah kanan. Nah, karena di hati pusatnya. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju jantung. Pada umumnya, pembuluh darah mengangkut nutrisi ke organ dan jaringan tubuh manusia. Salah satu fungsi utamanya adalah pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan malas berolahraga dapat membuat aliran darah tidak lancar. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak lemak dan bergula tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit hingga tersumbat plak yang dapat memicu terjadinya berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Salah satunya dengan konsumsi ICP secara rutin untuk membersihkan dan menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Beberapa obat yang diberikan oleh dokter untuk penyakit kardiovaskular, penyakit pembuluh darah itu ada efek sampingnya, ya. Efek sampingnya berupa penurunan tekanan darah, ya, hipotensi, dan juga mungkin ada mual, ya, mual pada saluran pencernaan. Nah, sebaiknya ini harus diantisipasi, gitu, harus diantisipasi supaya efek samping tersebut itu tidak terjadi. Gitu. Jadi mualnya itu mungkin minta obat mual ya pada dokternya, ya, di mana nanti bisa dikasihkan anti mual dengan obat dokter, dikasih dokternya, gitu. Ya. Tapi memang obat-obat dokter, ya, yang bersifat obat-obat kardiovaskular itu bisa menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan, terutama rasa mual tersebut. Aduh, ngeri dada. Aduh. Aduh, untung ada ICP. Kita masukkan di bawah lidah dulu. Sambil menunggu ambulans.